SMKYPC kelas 12 TKN 3 akan melaksanakan simulasi sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023 akan dilaksanakan sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan. Majelis hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang dan para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin peserta sidang. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang kasus tindakan kriminalisasi pembunuhan Angelin dengan terdakwa seorang ayah angkat dan tukang kebun rumah. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang agar menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Penuntut umum, apakah sidang siap dimulai? Siap yang mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Sidang pembunuhan anak nomor 3 garis miring PIN titik prad garis miring 2015 garis miring PN titik DPS pada hari ini Senin 04 Desember 2023 atas nama terdakwa Fahmi Ari dan Agung Tri dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Tok. Penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Terdakwa sehat? Sehat. Siap yang mulia. Siap mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Tolong bacakan identitas kedua terdakwa. Terdakwa 1, nama lengkap Fahmi Ari Setiawan, umur 40 tahun. Tempat tanggal lahir Tarakan 31 Oktober 1981. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bapak kos. Alamat Jalan Sedap, Malam nomor 26, Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Terdakwa 2, nama lengkap Agung Tri Permana, umur 25 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1998. Jenis kelamin laki-laki. Pekerjaan tukang kebun. Alamat Jalan Sedap Malam nomor 26, Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. Dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara. Ya yang mulia. Penasihat hukum kedua terdakwa Iya yang mulia. sudah menyelesaikan surat kuasa dan kartu advokat saudara. Sudah yang mulia. Tunjukkan apakah penuntut umum ingin memeriksanya. Iya yang mulia. Silakan. Diberitahukan kepada peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sebelumnya sudah menerima salinan dakwaan dari penuntut umum? Sudah yang mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti. Penuntut umum silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih majelis hakim. Surat dakwaan kasus pembunuhan Angelin. Terima kasih majelis hakim. Surat dakwaan kasus pembunuhan Angelin. Angelin berusia 8 tahun dinyatakan hilang
ke saudara kakak angkat Angelin mengumumkan kehilangannya Angelin pada lamaran Facebook dengan judul "Pin". Saudara kakak angkat Angelin mengumumkan hilangnya Angelin pada laman Facebook dengan judul "Pin Angelin Bali Missing Clip". Angelin dinyatakan hilang atas laporan kepada pihak kepolisian pada tanggal 17 Mei 2015. Terdakwa satu, nama lengkap Fahmi Aris Setiawan, umur 40 tahun, tanggal lahir Tarakan 31 Oktober 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bapak kos, alamat Jalan Sedap nomor 26, tempat tanggal lahir Tarakan 31 Oktober 1981, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan bapak kos, alamat Jalan Sedap, Malam 26, Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Terdakwa 2, nama lengkap Agung Tri Permana, umur 25 tahun, tanggal lahir Jakarta 11 Desember 1998, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tukang kebun, alamat Jalan Sedap Malam nomor 26, Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Bali, agama Hindu, kebangsaan Indonesia. Penahanan telah dilakukan pembunuhan berencana sebagaimana terlampir. Mengarah dengan kasus yang dilakukan oleh kedua terdakwa yang sudah melanggar pasal-pasal berikut: pasal 340 KUHP, persoalan hukum mati yang dibuktikan bahwa kematian itu adalah pembunuhan berencana, maka terdakwa Fahmi dinyatakan melanggar pasal 340 KUHP dan pasal dengan ancaman hukuman terberat adalah hukuman mati. Pasal 181 KUHP, terdakwa Agung yang membantu terdakwa Fahmi dalam proses mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian. Pasal 56 KUHP, terdakwa Agung yang mengetahui dan dimintai bantu oleh terdakwa Fahmi untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan dalam bentuk pembunuhan pada korban Angelin tanpa adanya pencegahan. Terima kasih. Saudara terdakwa mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan? Sepenuhnya kami serahkan kepada penasihat hukum kami. Karena sebelumnya saya telah menerima salinan surat dakwaan, maka dalam hal ini saya selaku tim penasihat hukum kedua terdakwa akan mengajukan nota keberatan. Silakan. Menanggapi nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan kami sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP, pasal 56 KUHP tentang membantu pembunuhan berencana, dan pasal 181 KUHP tentang berperan serta ikut melakukan penguburan jenazah korban. Oleh karena itu kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Baik, karena putusan atas nota keberatan tidak mengabulkan nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum kedua terdakwa, maka sidang dilanjutkan pada tahap pemanggilan saksi-saksi. Kepada para saksi dimohon untuk maju ke depan. Apakah para saksi dalam keadaan sehat? Siap yang mulia. Apakah para saksi siap untuk mengikuti sidang hari ini? Siap yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara. Saksi 1, nama lengkap Jihan Pranawat Patah, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 17 Agustus 2005, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petugas keamanan satpam, alamat Jalan Sedap Malam nomor 26, Sanur Kaja, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak benar. Apakah saudara mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan sedarah atau semenda? Tidak yang mulia. Para saksi sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu para saksi akan disumpah. Bersedia untuk disumpah? Bersedia yang mulia. Kepada saksi dimohon berdiri untuk disumpah. Juru sumpah silahkan.
Saudara saksi mohon ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, sebagai saksi dalam perkara ini, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam pasal 220, pasal 242, pasal 317, dan pasal 318 KUHP tentang memberikan keterangan palsu. Maka akan diancam dengan pidana penjara 4 sampai 7 tahun. Para saksi mengerti? Berarti Penuntut umum, saksi mana yang terlebih dahulu akan diperiksa? Sesuai yang tertera dalam BAP yang mulia. baik, saudara Jihad dimohon untuk tetap di tempat. Kepada saksi AA Aris dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil kembali. Siap. Silakan beri keterangan yang saudara saksi ketahui. Terima kasih yang mulia. Saya izin memberikan keterangan. Saya merupakan satpam baru yang bekerja di kediaman terdakwa Fahmi. Saya sendiri mendapatkan perintah yang cukup janggal dari terdakwa bahwa hanya berjaga di depan rumah tanpa boleh masuk mengecek ke belakang rumah. Terdakwa Fahmi juga meminta agar tidak memperbolehkan untuk membiarkan siapapun masuk ke dalam rumah, termasuk saya sendiri. Apakah pada waktu kejadian pembunuhan Anda melihat terdakwa melakukan aksi pembunuhan secara langsung? Tidak yang mulia, tetapi selang beberapa hari saya sempat mencium bau busuk yang bukan bau kotoran ayam, melainkan seperti bau bangkai. Saya pikir itu berasal dari kandang ayam. Hingga pada tanggal 10 Juni saya bersama dengan anggota polisi menemukan sumber bau tersebut yang menunjukkan dengan penemuan jasad Angelin. Sekian keterangan dari saya yang mulia, terima kasih. Baik, saudara Jihad silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Penuntut umum panggil dan hadapkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, saudara saksi atas nama AA Aris dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Silakan berikan keterangan yang saudara saksi ketahui. Baik yang mulia, saya mohon izin memberikan keterangan. Saya dari terdakwa Fahmi. Saya sendiri tinggal di rumah terdakwa selama 3 bulan. Sehari terdakwa dari diri hampir setiap hari saya melihat Fahmi membentak dan memukuli. 3 bulan saya tidak di rumah. Seperti hari saya melihat terdakwa sepanjang 1 kilometer hanya terkena 1 ekor ayam hilang. Apakah saudara tidak menegur atau mencegah terdakwa Fahmi melakukan hal tersebut? Sudah sering yang mulia, tapi terdakwa malah membentak saya dari melempari saya dengan benda-benda di sekitar. Karena suatu saat melempari saya dengan benda-benda sekitar. Baik, selanjutnya apakah saat waktu terjadinya pembunuhan Anda melihat secara langsung pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa? Tidak yang mulia, kebetulan saya ada kuliah pada saat itu. Sekian terkait. Saudara A dipersilakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Penuntut umum, apakah ada saksi selanjutnya? Masih terdapat 1 orang ahli forensik. Yang mulia, saudara Rida dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saudara ahli dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah saudara siap untuk sidang hari ini? Siap yang mulia. Tunjukkan kartu identitas saudara.
Nama lengkap Rijal Wijaya, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir Jayapura 17 Agustus 2004, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dokter forensik, alamat Jalan Mekarsari nomor 1 Kota Denpasar, Bali, agama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudara mempunyai hubungan saudara atau semenda? Tidak, yang mulia. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu saudara disumpah. Apakah Anda bersedia untuk disumpah? Bersedia, yang mulia. Juru sumpah, silakan. Saudara ahli, mohon ikuti kata-kata saya. Siap, yang mulia. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini, sebagai saksi dalam perkara ini, saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dengan apa yang sebenarnya. Baik, saudara ahli telah disumpah. Baik, saudara ahli telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa saudara harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan apa yang saudara ketahui. Sumpah tersebut tidak hanya mengandung arti pertanggungjawaban kepada hukum, namun juga kepada Tuhan, dan apabila saudara terbukti memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam pasal 220 atau pasal 242 atau pasal 317 dan pasal 318 KUHP tentang memberikan keterangan palsu, maka akan diancam dengan pidana penjara 4 sampai 7 tahun. Saudara mengerti? Mengerti, yang mulia. Silakan berikan keterangan yang saudara ahli ketahui. Terima kasih Majelis Hakim. Saya izin memberikan keterangan mengenai korban. Jadi pada saat dilakukan autopsi pada jasad korban atas nama Angelin, tim proteksi menemukan adanya memar-memar di seluruh tubuh, terutama pada anggota gerak bagian atas dan bawah yang merupakan hasil dari kekerasan fisik. Tidak hanya itu, ditemukan juga adanya bekas lilitan pada leher sebanyak 4 lilitan tali plastik. Sebab kematiannya pada dapat plastik dipastikan itu dapat dampak dari hasil pelakukan benda tumpul pada bagian kepala korban. Sekian keterangan dari saya. Terima kasih, yang mulia. Terima kasih ahli, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, yang mulia. Karena pemeriksaan dari 2 orang saksi dan 1 orang ahli telah selesai, maka sidang selanjutnya pada tahap pemeriksaan terdakwa. Saudara terdakwa silakan mengambil tempat masing-masing di depan majelis hakim. Apakah terdakwa siap menjalani pemeriksaan? Siap, yang mulia. Diharapkan kedua terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-belit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Baik, yang mulia. Baik, saya menjawab pertanyaannya. Apakah benar terdakwa menyewa seorang satpam untuk menjaga rumah Anda? Benar, yang mulia. Benar, yang mulia. Saya menyewa satpam dari PT Sejahtera. Pertanyaan selanjutnya. Apakah benar setiap paginya sebelum berangkat ke sekolah, korban selalu diperintahkan untuk memberi makan ayam sebanyak 50 ekor? Benar, yang mulia. Apakah benar saudara sering memberikan hukuman kepada korban? Benar, yang mulia. Baik, apakah sudah cukup dari keterangan terdakwa? Sudah, yang mulia. Baik, terima kasih. Saya nyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai, maka akan dilanjutkan pada tahap penuntutan. Bagaimana penuntut umum sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah, yang mulia. Tetap diingatkan kepada saudara terdakwa untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan, karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti, yang mulia. Penuntut umum silakan dengan tuntutan saudara. Baik, terima kasih, yang mulia. Terdakwa atas nama Fahmi Arif dan penjara
Saudara terdakwa, apakah mengerti dengan surat tuntutan yang telah dibacakan? Mengerti, mulia. Apakah ada pembelaan? Ada, mulia. Apakah ada pembelaan? Sepenuhnya kami serahkan semuanya kepada penasihat hukum kami. Bagaimana penasihat hukum? Saya akan mengajukan nota pembelaan majelis hakim. Silakan. Terima kasih yang mulia. Jadi berdasarkan pernyataan klien kami, saudara Fahmi Aris Setiawan, ia tidak membunuh anaknya karena ia sangat mencintai anaknya dan tidak mungkin seorang ayah rela membunuh anaknya. Lagi pula keterangan para saksi tidak perlu terlalu kuat karena mereka tidak melihat secara langsung. Semua itu adalah sebuah tuduhan. Banyak terdapat pada catatan kami bahwa tuntutan ini adalah tuntutan yang imajinatif, tidak sesuai dengan fakta persidangan. Penuntut umum, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Kami tetap pada surat tuntutan kami baik majelis hakim. Baik, berdasarkan hasil musyawarah, kedua terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman seumur hidup. Untuk terdakwa atas nama Fahmi di penjara 12 tahun atau denda sebesar 1 miliar. Untuk terdakwa Baik, berdasarkan hasil musyawarah, kedua terdakwa dinyatakan bersalah dengan hukuman seumur hidup untuk atas nama Fahmi dan penjara 12 tahun, denda 1 miliar untuk terdakwa atas nama Agung Trik. Dengan keputusan yang sudah diberikan, maka sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan resmi ditutup. Majelis hakim diperkenankan untuk meninggalkan sidang. Peserta sidang diperkenankan. Dengan keputusan yang sudah diberikan, maka sidang kasus tindak kriminalisasi pembunuhan resmi ditutup. Majelis hakim diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Peserta sidang diperkenankan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.